Hai Ibu, selamat siang. Hai Bu, selamat siang kembali. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Iya, hari ini saya merasa gerah karena di tempat kami panas sekali, Bu. Kabar saya sehat. Baiklah, Bu, gimana? cuaca akhir-akhir ini memang seperti itu. Syukurlah Ibu sehat. Saya juga syukur hari ini stamina sehat, stamina terjaga, semangat juga membara ya. Jadi Ibu, bagaimana pembelajaran hari ini Bu di sekolah? Apakah Ibu datang mengajar hari ini? Iya, hari ini adalah MPLS kami di TK untuk hari yang kedua. Saya masuk, saya bertemu dengan anak-anak yang baru, diantar dengan orang tuanya. Ada yang menangis, ada yang ketakutan, ada yang menjerit histeris. Saya juga adalah hari ini karena ada anak satu yang ditinggal orang tua tidak mau menjerit-jerit, saya habis dijambak, ditunjang. Sungguh luar biasa hari ini. Berarti Ibu luar biasa sabar ya Bu. Memang seperti itulah kita sebagai guru harus memiliki pengendalian sosial emosional yang tinggi. Baik Ibu, ada ada nggak hambatan Ibu dalam mengajar anak didik di sekolah? Hmm, kalau dibilang hambatan pasti ada, Bu. Ini juga saya mau cerita sama Ibu tentang masalah yang saya hadapi di sekolah saya. Sebenarnya yang masalah yang saya hadapi ini bukan murid, karena di sini kan saya dipercayakan sebagai kepala sekolah, Bu. Masalah yang saya hadapi itu adalah dengan teman-teman atau guru-guru saya yang mana tidak bisa diajak untuk berkolaborasi, Bu. Tidak mudah untuk collab ya Bu, kolaborasi ya. Iya. Baiklah Ibu, tujuan dari percakapan kita tentunya kita sharing ya Bu mengenai permasalahan yang Ibu hadapi sendiri, yaitu tadinya sulit untuk berkolaborasi, apalagi Ibu sebagai kepala sekolah. Baiklah Ibu, Iya. dalam percakapan kita hari ini, sebagai percakapan saya sebagai coaching, kita akan berbicara, sharing pengalaman kita, tentunya tetap menekankan target kita yaitu alur tirta. Kata coaching mungkin sudah tidak asing ya Bu di telinga kita, apalagi kita sebagai calon guru penggerak, kata coaching ini sering diucapkan baik Bapak fasilitator, Ibu pengajar praktik. Jadi dalam prosesnya menjadi seorang penggerak, coaching sendiri itu tujuannya untuk kita dapat berkolaborasi, berkomunikasi antara guru untuk mencapai dan membantu apa tujuan kita masing-masing. Baik Bu, alur percakapan coaching dengan alur tirta, tentunya kita udah saling sharing ya Bu tadi malam. Yang sebelumnya maksud saya, hari sebelumnya. Alur tirta ini kita dapat membantu menggapai tujuan kita, tentunya tadi dengan tujuan umum dalam berdiskusi kita, identifikasi rencana, aksi, dan juga tanggung jawab kita. Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira penyebab permasalahan yang Ibu sampaikan tadi sama saya itu penyebabnya apa? Ibu? Kenapa sulit untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu? Ibu Iya, sebagai kepala sekolah. ya Bu, terima kasih. Eh, saya juga kurang tahu kenapa guru-guru saya ini tidak mau diajak untuk berkolaborasi. Mungkin saya merasa ya, Bu, karena kan guru saya rata-rata sudah berkeluarga, bisa dibilang lebih tua dari saya. Mungkin mereka menganggap saya ini masih adik atau bawang. Sementara kalau kita di sekolah, ya, seperti itu kan tidak berlaku. Siapa yang menjadi pimpinan harus dihargai dan menerima peraturannya. Nah, itu mungkin satu, Bu, karena menganggap saya ini masih di bawah umur mereka. Kemudian yang kedua, mungkin saya merasa kurangnya pengalaman pada guru-guru saya yang punya pengalaman dalam menghadapi anak-anak. Karena kan di guru TK ini bisa dibilang paling lama itu sekali setahun wajib keluar.
sekali setahun wajib keluar, tidak betah. Nah, yang ketiga mungkin karena kesibukan mereka di luar dari jam sekolah sehingga buru-buru. Contohnya ini saya cerita Bu, ini kayak hari ini pulang sekolah kan kalau anak TK gurunya tuh nggak bisa langsung pulang Bu, harus kebersihan kelas, menyiapkan pembelajaran untuk besok, menyiapkan media apa untuk besok. Nah, ketika saya ajak untuk bertahan di sekolah adalah yang alasannya anak saya lah Miss sakit, saya mau cepat pulang. Yang kedua Miss mau ngasih makan suami saya. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah merasa bingung apa yang harus saya lakukan kepada guru-guru saya Bu. Karena kan namanya anak TK itu kalau beda dengan guru SD, SMP, SMA itu. Kalau guru SD mungkin gitu, pulang bisa langsung pulang. Nah, kalau guru TK saya rasa tidak bisa karena kebersihan kelas lagi, mempersiapkan buku-buku lagi untuk besoknya. Nah, jadi saya merasa guru-guru saya ini mau diajak berkolaborasi, Bu. Mungkin tadi itu masalahnya, menganggap saya ini masih di bawah umur mereka, sibuk dengan pekerjaan di luar dari pekerjaan di TK, dan mungkin kurangnya pengalaman dalam mengajari anak-anak. Itu menurut saya. Baik, itulah tadi latar belakang mengapa sulitnya Ibu berkolaborasi. Sebelumnya, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan kepada guru-guru lainnya? Ya, Gimana, Bu? kalau dibilang pendekatan, saya rasa setiap hari saya melakukan pendekatan ya Bu, melalui WA group, melalui tatap mata, secara langsung dengan guru-guru. Sudah Bu, apakah karena terlalu dekat makanya guru-guru saya ini menganggap tidak terlalu perlu dipatuhi seperti itu? Sudah menganggap solid ya, Bu? Mungkin. Ya, Mungkin ada latar belakang dari background yang tadi Ibu sebutkan. Mungkin itu juga faktor utamanya, Bu. Mungkin. Apakah dari teknik yang Ibu gunakan tadi melalui komunikasi, melalui tatap muka maupun WhatsApp, itu ada perubahan nggak, Bu, selama Ibu lakukan tadi? Menurut ya. Ibu ada sedikit tidak perubahan. Kalau misalnya saya nggak masuk nih kan Bu di sekolah, saya WhatsApp malamnya. Miss, besok jangan lupa ya anak-anak dijaga. Terus bendera dituruninya, kelas disapu ya. Cukup hanya 1 hari besoknya Bu. Untuk besoknya lagi kembali lagi ke awal. Harus dibilang-bilang lagi. Saya juga bingung kenapa seperti itu. Berarti aksi dari yang Ibu terapkan tadi itu tidak bersifat permanen ya Bu, hanya sementara perubahannya. Ini sangat disayangkan sekali ya Bu, perubahan yang sudah Ibu optimalkan gitu, mendekati komunikasi, tapi hanya sementara seperti itu. Baik Bu, mungkin ada mungkin yang mau Ibu tetapkan untuk tingkat selanjutnya itu rencana apa? Selain tadi komunikasi yang baik, terus menjalin keakraban, rasa empati, peduli kalau rekan sejawat Ibu ada masalah, contoh kebakar rumah atau lain sebagainya, itu kita empati itu kan Bu, pasti sudah Ibu terapkan. Selain itu, ada tidak yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan perubahan yang lebih baik? Iya, saya punya rencana untuk mengubah pola pikir guru-guru saya ini supaya mereka tidak menganggap sepele ya Bu. Yang pertama itu saya ingin ajak guru saya itu family gathering dulu. Memang saya akui selama mengajar di sini saya nggak pernah family gathering khusus guru. Pertama saya harus ajak mereka dulu refreshing mungkin ya Bu, sekitar luar kota. Yang pertama itu, Mantap kemudian tuh. nanti iya, kemudian nanti yang kedua mungkin saya studi tour namanya. Guru saya ini saya kirimkan ke sekolah-sekolah TK yang peraturannya itu kuat atau ketat. Terus contohnya kalau kami di pelosok ini kan mungkin beranggapan tidak penting. Nah, rencana saya mau kirim guru saya ini ke sekolah-sekolah yang di sekolahnya itu benar-benar peraturan ketat. Dan saya juga mungkin yang ketiga nanti cara saya itu kalau memang tidak ada perubahan juga, saya akan mengundang narasumber
yang bisa meng-coaching guru-guru saya ini supaya bisa berkolaborasi, Bu. Terus Ibu, rencana saya dan saya juga minta saran dari Ibu bila ada teman Ibu atau kenalan Ibu sekolah mana, TK mana yang peraturannya itu ketat supaya bisa saya studurkan ke sekolah yang Ibu rekomendasikan. Baik, Bu. Saya rasa rencana aksi yang mau Ibu tetapkan udah cukup luar biasa ya, Bu. Ngajak guru-gurunya untuk studi tour ke sekolah lain atau get rating keluar gitu kan, Bu. Kapan ini, Bu? Kapan akan dilaksanakannya nih, Bu? Kira-kira. Rencana saya kalau family gathering itu uh, tidak usah jauh-jauh saja, mungkin luar kota atau papat paling jauh saya bawa ke wisata-wisata atau pemandian alam. Di sana saya ajak dulu bertukar pikiran untuk menyejukkan hati-hati mereka kan Bu. Mungkin mereka juga merasa lelah karena mengajar di sini bosan jenuh gitu kan Bu. Karena kami kan di kampung tidak ada apa-apa di sini. Indomaret juga nggak ada di sini. Mungkin guru saya itu merasa bosan atau jenuh. Itu rencana saya akan saya lakukan nanti di hari kami tidak masuk sekolah itu hari Sabtu setelah setelah 17-an, setelah kami selesai melakukan 7 kemerdekaan nanti itu mungkin di minggu-minggu akhir bulan 8 Bu ya untuk family gathering. Kemudian studi tour eh, mungkin saya mencari dulu sekolahnya kapan yang bisa menerima siap. Kalau sekolah tersebut siap bulan ini, saya berangkatkan guru saya untuk bulan ini. Tapi tidak sekali semua, Bu, bergantian Iya, bertahap ya, Bu ya. tahap gitu. Berarti Untuk ya, Bu. berarti di bulan 8 family get rating dulu ya, Bu ya, Iya, dilaksanakan. Nanti studi tour. Itu luar biasa, Bu, rencana aksi yang akan Ibu laksanakan ini. Semoga nantinya dengan rencana yang Ibu buat sedemikian rupa ini yang bagus, mantap sudah dapat memberikan perubahan yang positif ya, Bu, terutama pada guru-guru tempat Ibu mengajar. Apalagi Ibu sebagai kepala sekolah tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kualitas sekolah. Baik Ibu, untuk menyampaikan rencana aksi tadi Ibu, Ibu memiliki keyakinan penuh ada perubahan di mana siapa yang akan membantu kira-kira Bu? Maksud saya, siapa yang kira-kira membantu tujuan atau rencana Ibu tersebut? Iya, pastinya yang saya libatkan atau membantu untuk mewujudkan rencana-rencana saya ini yang pertama itu Bapak Yayasan. Saya akan berkolaborasi dengan Bapak Yayasan menyampaikan rencana saya ini. Mudah-mudahan disetujui beliau. Kemudian juga yang saya libatkan itu orang tua, karena di mana orang tua ini adalah juga salah satu motivator untuk kami. Uh, Kemudian yang saya libatkan pastinya guru-guru saya semuanya tanpa terkecuali. Kemudian kalau boleh juga saya melibatkan pemerintahan desa yang mana memberikan kami semangat baik berupa materi atau cendera-cendera mata. Mungkin saya pribadi juga eh, tidak pernah didapat cendera mata dari pemerintah desa kami. Mungkin kalau kami dikasih honor, ditambahi dari honor dari sekolah, mungkin itu menjadi motivasi atau semangat untuk kami, Bu. Khususnya saya juga. Pasti saya lebih bagus lagi untuk mengajari anak-anak, mengajari guru-guru saya. Seperti itu, Bu. Baik. Jangan lupa ya Bu, sharing pengalaman hasil dari rencana Ibu. Semoga berjalan lancar Bu, disetujui dan semua mendukung karena kita perlukan Bu dukungan dari pihak sekolah, baik itu orang tua. Saya yakin itu Bu, kita nambah semangat kalau udah didukung kan Bu apa Ya, rencana benar. positif kita. Baik Ibu, terima kasih. Uh, kita sudah sharing-sharing hari ini. Semoga kedepannya saya dan Ibu tetap sehat selalu. Kita berjumpa lagi. Dan rencana aksi Ibu di bulan 8 tentang ya Bu tentang school tadi semoga dapat tercapai. Mungkin
sampai sinilah waktu kita, Bu. Saya ucapkan terima kasih, Ibu, sudah berbagi pengalaman dalam Ibu kepala sekolah. Sebenarnya itu ada tantangan yang lebih besar kalau kita menjadi kepala sekolah. Itu menjadi pengalaman saya. Ya, kembali terima kasih ya Bu. Salam sehat. Nanti setelah rencana saya lakukan, saya akan konfirmasi dengan Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Terima Dan kasih. selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu.